Jadi si abstract classes nih ya, saya mungkin kalian sadar, saya pilih background dari judul slide. Biasanya saya berusaha menggambarkan konsep dari apa yang akan dibahas. Jadi di sini saya sengaja milih nih ada suatu gambar yang mungkin pernah tahu ya, seni abstrak ya. Nah, menurut kalian tuh abstrak itu kayak apa? Maksudnya abstrak itu apa? Apa yang menjadi bayangan dari kalian ketika saya bilang sesuatu itu sifatnya abstrak? Sekalian kita jadikan ini diskusi ini sebagai pencatatan presensi hari ini ya. Jadi silahkan tuliskan di chat presensi NPM, nama, dan abstrak itu apa. Silahkan. Saya tunggu dulu sambil kita presensi. Dari tanggapan-tanggapan yang ada, ini udah ada beberapa respon, katanya sesuatu yang belum punya struktur, ide awal yang belum jelas. Kalau dalam dunia seni, abstrak tidak menggambarkan objek yang jelas. Nah, jadi memang ya ada kaitannya kok dengan seni abstrak yang mungkin kita sudah pernah dengar sebelumnya ya, tentang ini ada tidak nyata katanya, tidak berwujud katanya. Ya, betul, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita perhatikan apa sih kalau dalam konteks kelas dan objek, apa itu abstrak? Apa itu? Oke, ingat ya, kita dulu punya konsep superclass dan subclass. Kita dulu pernah bilang bahwa kita punya kelas nama class person yang mana bisa saya spesifikkan, saya bisa extend employee extends person, kemudian saya juga punya faculty extends employee. Nah, ini mungkin kalau istilah bahasa Inggrisnya kurang jelas, saya udah jelaskan ya di hari Senin kemarin maksudnya apa employee dan apa itu maksudnya faculty di sini ya. Nah, semakin saya ke bawah, semakin saya ke subkelas, semakin spesifik ya, semakin konkret konsep benda dalam pemodelan Java, pemodelan program saya. Tadinya saya cuma bilang orang, ada konsep orang. Saya semakin konkret, ini orang apa? Orang ini pegawai. Saya lanjutin lagi, oh ini orang ini pegawai yang merupakan staf pengajar. Jadi semakin saya ke bawah, ke subkelas, saya dapat mendefinisikan tipe atau objek yang semakin spesifik dan semakin konkret. Dengan demikian, tentunya lawannya adalah less specific dan less konkret ya. Jadi dibandingkan dengan faculty, jelas konsep person itu jauh lebih umum, lebih general, dan tidak konkret. Lebih abstrak dalam kata lain. Nah, jadi konsep dari superclass itu bisa saja tidak terlalu eksplisit definisi apa yang dia maksud. Kalau di contoh person, employee, faculty yang udah kita lihat hari Senin kemarin dan minggu lalu, kita sebetulnya tahu person itu sebetulnya udah ada definisinya ya di dalam kelas kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita mendefinisikan objek-objek, superclass itu abstrak banget. Jadi tidak bisa digunakan untuk membuat instance di dalam program. Ya, dalam contoh person ini masih bisa, tetapi kadang-kadang kita dapat mendefinisikan sesuatu yang benar-benar masih abstrak banget. Dan ini yang dimaksud dengan abstract classes. Dalam konteks ini kadang-kadang saya bisa mendefinisikan superclass yang abstrak yang belum dapat digunakan untuk definisi kelas secara langsung. Oke, sekarang sudah jam 8.40 di jam saya akan tutup ya presensinya ya. Jadi saya akan save filenya dan tutup presensi hari ini. Oke. Jadi si abstrak klasis ini saya akan berusaha menjelaskannya dengan menggunakan contoh dan code. Ini ingat ya benda kita yang saya pakai untuk menjelaskan konsep subclass dan superclass kemarin. Kita punya objek circle from a geometric object.
dan rectangle from geometric object. Dan keduanya ini merupakan extension dari kelas geometric object yang waktu itu sudah pernah saya tunjukkan UML diagramnya. Nah, dalam konsep geometric object ini, tentunya pasti kalian semua tahu segitiga ya, tahu segi empat, tahu persegi, tahu lingkaran, semua bentuk-bentuk ini tuh sesuatu yang konkret bagi Anda. Tetapi sebetulnya kelas geometric object ini bukan sesuatu yang real. Karena bahkan di definisi UML diagramnya, saya hanya mendefinisikan warna, tanggal dibuat, dan diisi atau tidak. Saya nggak ngasih tahu ukuran-ukurannya, jadi sebetulnya objeknya itu tidak bisa saya bentuk. Kalau di circle saya udah punya radius, jadi saya bisa bentuk, oh lingkarannya seperti ini, radiusnya segini. Untuk rectangle, saya udah bisa definisikan width dan height, sehingga saya bisa ukur, oh ini bentuk bendanya tuh seperti ini, gitu kan. Tetapi kalau geometric object sendiri, sebetulnya dia adalah konsep yang agak abstrak. Saya nggak tahu nih kalau saya bilang, ini ada geometric object. Kalau saya nggak kasih tahu ke kamu ukuran-ukurannya, bentuknya seperti apa, kamu mungkin tidak terbayang objek kayak apa ya bentuknya. Sehingga geometric object itu dapat didefinisikan sebagai abstract class sebetulnya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa ketentuan untuk menuliskan UML diagram dari suatu abstract class. Contohnya ya, di sini kita lihat ada apa aja nih yang beda. Abstract class itu ditulisnya pakai italic ya, jadi dengan ditulis miring seperti ini, artinya dia adalah suatu kelas yang abstrak. Kemudian kita juga udah belajar ya di akhir kelas hari Senin kemarin ada modifier yang dinamakan protected supaya tidak private tetapi juga tetap aman, tidak public. Kita dapat mendefinisikan modifier yang protected. Kita dapat menggunakan modifier protected ini dalam konteks superclass dan subclass. Ini tandanya tidak plus tidak minus tetapi hashtag ya ini ya. Hashtag di sini. Kemudian abstract method, hati-hati kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang abstract method ya. Abstract method ini juga ditulis miring. Jadi kadang-kadang kita udah lihat bahwa ada method yang namanya abstract method. Nah, di sini method yang saya bilang abstrak ini, get area dan get perimeter ini adalah kelas yang harus di override nanti. Karena tidak masuk akal saya mendefinisikan get area di dalam geometric object yang bahkan belum ada ukuran-ukuran apapun. Gak mungkin kan? Maka ini kadang-kadang generally di UML diagram tidak perlu tidak perlu ditulis ulang di UML subclassnya. Method-method lainnya ini nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis hanya get area dan get perimeter yang harus di override oleh circle dan rectangle. Dengan definisi geometric object sebagai suatu abstract class, mari kita perhatikan apa yang dia punyai. Jadi bedanya adalah saya taruh keyword baru nih di sini, abstract. Saya deklarasikan bahwa kelas ini adalah kelas yang abstrak, namanya geometric object. Ke dalamnya saya tetap bisa mendefinisikan data field dan method-method, bisa. Saya punya beberapa data field, kemudian saya juga punya beberapa method-method, tetapi di sini saya punya abstract method get area, abstract method get perimeter. Get area dan get keliling ya, get luas dan get keliling bahasa Indonesianya. Kemudian nanti ketika saya lakukan inheritance, saya mendefinisikan subclass, public class circle, extend geometric object. Dan public class rectangle, extend geometric object. Artinya dia merupakan anaknya dari kelas geometric object ini. Nah, perhatikan dalam konsep abstract class, saya punya abstract method. Nih, kita lihat abstract method di sini. Dan abstract method implementation-nya, get area, get parameter, itu tidak bisa didefinisikan di geometric object. Karena kalau saya punya lingkaran dan saya punya segi 4, implementasinya tentu berbeda kan ya. Sebentar, mohon maaf, sebentar.
Jadi kalau implementasi get area kan nggak masuk akal saya definisikan secara umum. Jadi di dalam abstrak kelasnya, lihat belum ada implementasinya. Di sini saya cuma definisikan bahwa ada suatu abstract method yang akan diterapkan, akan diimplementasi di anak-anak saya. Nanti dia bilang, di geometric object dia bilang, saya nggak definisikan, tapi nanti anak-anak saya yang mau pakai saya, mau extend kalian harus mendefinisikannya. Jadi di sini ada public abstract, pakai modifier abstract di sini, double seperti biasa, return type, get area. Belum ada parameter list, belum ada implementasi. Jadi langsung ditutup pakai titik koma. Demikian pula dengan get perimeter. Dan di sini suatu kelas yang extend abstract class harus mengimplementasi semua abstract method. Jadi kalau tadi saya punya circle dan rectangle, saya harus mendefinisikan get area dan get parameter di kelas circle dan rectangle, kecuali subclass yang saya buat juga kelas yang abstrak. Jadi saya akan coba bagi hal-hal penting yang perlu Anda ketahui tentang abstrak classes, sifat-sifat apa yang dia miliki, ke dalam 4 poin berikut ini. Di buku Liang ini dijelaskan dengan jauh lebih detail, jadi saya sarankan Anda membaca sendiri juga secara mandiri buku textbook untuk penjelasan rinci mengenai setiap poin ini. Yang pertama adalah abstract methods in abstract classes. Tadi sudah kita tunjukkan ya, ada abstract methods in abstract classes. Nah, di antara definisi-definisi berikut ini, yang manakah yang akan error, yang manakah yang tidak akan error? Silakan coba dipikirin terlebih dahulu, menurut kalian bagaimana? Ada yang punya tanggapan? Kira-kira menurut kalian mana yang mana yang bakalan error? Saya langsung tunjukkan aja ya. Ini di slide yang akan saya rilis itu nggak saya kasih tahu jawabannya ya. Jadi silakan diingat-ingat. Kita poinnya untuk mengetahui mana yang error, mana yang enggak, coba perhatikan. An abstract method cannot be contained in a non-abstract class. Artinya, kalau saya punya kelas yang konkret, yang tidak abstrak, saya nggak boleh punya abstract method. Makanya nyambung dengan yang sebelumnya ini, untuk kelas yang extend abstract class harus implement semua abstract methods-nya. Ketika saya lakukan di sini circle extend geometric object, kan saya mewarisi semua data field dan semua methodnya ya, termasuk abstract methodnya. Jadi ketika saya pertama kali deklarasi public class circle extend geometric object, saya juga punya abstract method ini. Padahal nggak boleh katanya, an abstract method cannot be contained in a concrete class. Saya nggak boleh punya abstract method. Maka mau tidak mau harus saya override, tadi saya sudah bilang. Artinya, yang ini nggak boleh dilakukan. Ini adalah kelas yang bukan abstrak, nggak didefinisikan abstrak di sini. Di dalamnya tidak boleh ada abstrak abstract method, tidak boleh ada. Jadi yang ini jelas akan menimbulkan compile error. Poin kedua, suatu abstract class dapat memiliki abstract method ataupun non-abstract methods. Dan kita juga dapat mendefinisikan suatu abstract class yang isinya konkret semua. Boleh saja. Dengan demikian, yang dua ini boleh saja dilakukan. Di sini saya punya abstract class, di dalamnya abstract method. Jelas oke ya. Yang sebelah sini saya punya abstract class, di dalamnya ada method yang konkret yang mengembalikan string get color ini. Dan bahkan saya tidak punya satupun method abstrak lagi setelah ini. Ini juga boleh saja dilakukan. Jadi hati-hati jangan ketukar. Kalau di dalam kelas konkret tidak boleh ada kelas abstrak.
tetapi dalam kelas abstrak boleh punya method yang konkret. Dan kalau dengan demikian, ingat ya, konsepnya adalah objek saya ini abstrak banget, belum bisa dijadikan objek real di dalam dunia nyata. Kalau nggak salah tadi udah ada jawaban yang nyambung-nyambungin konsep abstrak dengan hal ini ya. Saya coba ingat-ingat lagi, tadi ada yang respon, siapa ya? Oh, Tara sudah menjawab katanya. Kelas yang masih dalam bentuk abstrak, karena bentuknya abstrak dia tidak bisa langsung dibuat menjadi objek. Betul. Jadi, ini tuh nggak bisa dilakukan. Nah, ini tuh nggak boleh dilakukan. Perhatikan saya punyanya kelas apa nih? Saya punya kelas shape. Saya punya kelas shape di sini yang punya definisi seperti ini. Ini deklarasi kelasnya sih nggak masalah. Tetapi saya berusaha membuat objek baru di sini, yaitu objek shape S. Di sini tidak bisa saya lakukan. Karena objek shape ini adalah objek yang abstrak, dan dia belum cukup jelas untuk bisa saya jadikan objek. Di dalamnya saya tetap bisa definisi konstruktor, saya tetap bisa definisikan data field dan method, tetap boleh saya definisikan. Tetapi dia masih abstrak dan belum dapat diterapkan langsung. Kalau dia punya konstruktor, artinya apa? Dia akan kepanggil ketika subclass-nya bikin konstruktor. Ingat ya, untuk di konstruktor subclass, kalau tidak eksplisit pasti memanggil super. Jadi kalaupun saya definisikan di sini, dia akan kepake nanti di subclass-nya, tetapi memang tidak boleh secara langsung saya definisikan sebagai objek baru. Oke, ada pertanyaan nih dari Ilham. Maaf ya Ilham, saya baca untuk semuanya walaupun kamu manis banget direct message saya bacakan ulang ya. Kata Ilham begini, apabila kelas abstrak tidak memiliki method abstrak, apakah ada fungsinya, Bu? Bukankah lebih baik kelas tersebut dijadikan kelas konkret? Boleh saja, tetapi alasannya kenapa saya masih mau mendefinisikan dia sebagai abstrak kelas, walaupun dalamnya tidak ada method yang abstrak, adalah karena saya tidak ingin, saya memproteksi agar tidak dibuat, justru tidak dibuat objek yang seperti ini. Jadi contohnya ya, misalnya yang geometric object ini ya. Nah, misalnya yang geometric object ini. Saya kan nggak harus ya mendefinisikan dia sebagai kelas yang abstrak. Bisa aja saya di sini definisikan public class geometric object seperti biasa, dan method-method ini kan nggak perlu saya definisikan di dalam superclass. Saya juga dapat mengimplementasikan ini misalnya public double, tidak abstrak ya maaf. Misalkan saya jadikan konkret, public double get area return 0. Jadi saya dapat mengimplementasikannya bahwa areanya 0, perimeternya 0 jika dia masih benda geometric object, belum jadi rectangle, belum jadi circle. Bisa saja saya lakukan. Tetapi ini lebih ke mindset. Konsep geometric object itu tidak masuk akal kan untuk saya buat menjadi objek sendiri, belum bisa saya apa-apain juga gitu. Sehingga saya melindungi agar programmer tidak sampai membuat meaningless object ini dengan cara mendeklarasikannya sebagai kelas yang abstrak. Jadi kalau saya mau implement, saya mau buat objeknya, mau nggak mau saya harus definisikan subkelasnya. Jadi ini udah jadi konsep sesuatu, tetapi masih abstrak. Saya justru sengaja jangan sampai ini dijadikan objek. Jadi walaupun dalamnya sudah konkret semua, saya lindungi itu sehingga mau nggak mau harus mendefinisikan subclass. Karena di konteks ini contohnya nggak masuk akal kalau saya punya suatu geometric object yang belum ditentukan ukuran. Semoga sudah cukup menjawab ya Ilham ya. Oke. Oh, sorry. Tadi sampai sini ya. Jadi saya sengaja nih, saya nggak bisa bikin objek dari abstrak kelas. Nah, selanjutnya, kalau saya punya kelas ya, saya punya method, maaf, yang sudah konkret,
Nih, misalkan saya punya superclass-nya adalah circle, saya punya get area. Kemudian saya punya kelas abstrak yang extend circle. Nah, ternyata boleh ya, bisa saya definisikan atasnya konkret, bawahnya abstrak. Boleh aja. Dan di sini sudah tidak masuk akal kalau saya punya implementasi method ini, bisa saya override menjadi abstrak. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi dalam hierarki objek-objek di dalam dunia ini yang objek fisik ya. Hal ini jarang terjadi. Tetapi bisa bermanfaat kalau kita mau mendefinisikan hierarki benda-benda yang mungkin bukan benda fisik ya, tetapi benda-benda konseptual yang ingin kita modelkan dalam Java, bisa saja atas nih, kayak di contoh ini, saya punya circle yang konkret, lalu saya ingin mendefinisikan konsep lingkaran, round, tadi saya bilang di sini, yang tidak masuk akal lagi untuk dijadikan ukuran get area, tidak masuk akal lagi. Jadi di sini saya membuat subclass yang abstrak dari superclass yang konkret. Jujur aja saya nggak kepikiran ya contoh lainnya ya. Mungkin nanti saya bisa buka forum untuk berusaha memikirkan contoh-contoh lain apa yang ada. Nah ini agak jarang dipakai, tetapi dapat bermanfaat daripada saya terpaksa harus mengimport atau mewarisi method get area yang nggak perlu saya pakai lagi. Ya itu tadi sudah ya, subclass itu bisa abstrak walaupun superclass itu konkret. BTW ini terjadi ternyata ya untuk semuanya. Kelas objek itu adalah kelas yang konkret. Jangan lupa bahwa semua kelas yang ada di Java itu secara implisit adalah extend object. Jadi kalau kamu mendefinisikan abstrak kelas apapun itu sebetulnya sudah menjadi abstrak kelas yang menjadi subclass dari konkret kelas objek. Oke, saya menunjukkan 3 contoh di sini dan saya sengaja sorot sesuatu yang mungkin menjadi perhatian Anda di sebelah sini. Tadi kita udah tahu ya bahwa abstrak class itu tidak boleh dijadikan objek. Saya nggak bisa bikin objek baru dengan tipe abstrak class. Akan tetapi di antara semua ini, saya kan nggak boleh ya. Tetapi abstrak class itu dapat digunakan sebagai data type. Jadi walaupun yang pertama ini tidak boleh dilakukan ya. Ini kan kelas saya ya. Perhatikan ini definisi kelas saya. Saya punya shape, kemudian saya punya kelas circle extend shape. Shape itu abstrak, circle itu adalah konkret. Nah di sini jelas nggak boleh ya. Saya nggak boleh mendefinisikan objek baru dari shape. Orang dia adalah kelas yang abstrak kok. Tetapi ternyata yang bawah ini boleh saya lakukan. Saya boleh mendeklarasikan suatu array. Array saya isinya shape-shape gitu ya. Karena ini membolehkan saya nanti mengisi array ini dengan apapun yang menjadi turunan shape. Jadi di sini saya boleh definisikan array-nya sebagai data type dan kemudian ketika saya isi harus saya isi dengan objek yang konkret. Ngisinya nggak boleh pakai shape lagi, orang nggak bisa buat new shape kan. Tetapi saya dapat mengisi S0 dengan new circle. Misalkan di bawah sini saya definisikan lagi kelas rectangle extend shape, maka S1 di sini saya bisa buat new rectangle. Dan ini juga ada hubungannya dengan generic programming. Di sini saya berusaha mendefinisikan suatu array, saya deklarasikan dia untuk menerima objek yang paling umum, yaitu superclass-nya. Tetapi bisa saja saya isi dengan objek-objek yang lebih spesifik, yaitu anak-anaknya atau subclass-nya. Sama seperti waktu tadi di materi sebelumnya, saya definisikan method yang minta bentuk yang lebih umum, tetapi bisa saja dikirimin bentuk-bentuk yang lebih khusus. Demikian halnya dengan deklarasi array S ini. Oke, saya akan pause sampai di sini. Itu adalah tadi 4 poin penting ya tentang sifat-sifat yang ada pada abstract class. Berikutnya saya akan masuk ke beberapa contoh. Apakah ada pertanyaan?
Saya lanjutkan. Oke, ini adalah sesuatu yang selama ini kalian mungkin sudah pakai, tetapi nggak sadar kalau dia adalah extension dari suatu abstract class. Nah, ingat waktu kita belajar, kita pernah membahas wrapper classes ya, dan kita sudah tahu bahwa ada wrapper classes, double, hurufnya besar ya, bukan huruf kecil, float, long integer, big integer, dan seterusnya. Mereka semua itu adalah anak atau subkelas dari suatu superkelas yang abstrak, yaitu java.lang.number. Kita buka ya. Java. Oke. Nah, di sini kita punya beberapa hal. Jadi misalkan kita punya definisi abstrak kelas number ini, dan kita bisa lihat beberapa hal tentang yang dia punyai. Nah, dia tuh semua objek number ini punya punya method yang mengembalikan nilai double-nya, mengembalikan nilai float-nya, mengembalikan nilai int-nya, mengembalikan nilai long-nya. Tapi perhatikan ini semua adalah method yang abstrak. Jadi saya nggak bisa bikin objek number dan saya juga nggak bisa mengakses method-method ini. Ini belum didefinisikan di dalam kelas number. Selanjutnya kita juga punya turunannya nih, direct known subclasses, misalkan integer. Nah, kita lihat bahwa si integer ini, coba lihat ini hierarkinya. Extends number, extends object. Nah, dan ini nanti depending ya, kita akan bahas ini ketika kita masuk ke interfaces. Dan kita lihat bahwa dia mempunyai beberapa field, constructor, dan mengimplementasi yang tadi itu. Float value. Tadi apa sih namanya? Nih, double value, float value, dan semuanya sudah diimplementasi di kelas integer. Double value, kemudian apalagi byte value. Nah, ini semua implementasinya beda-beda untuk setiap subclass. Ada integer, ada double, dan seterusnya. Dan ini adalah kelas yang sudah kita pakai, tetapi mungkin belum pernah sadar bahwa atasnya adalah Java lang.number, extension dari abstract class Java lang.number. Berikutnya kita punya suatu studi kasus ya. Sorry, bukan ini maksud saya. Saya akan tutup kelas ini dengan suatu studi kasus. Nah, silakan dilihat. Saya akan sarankan kalian untuk membuka tautan-tautan berikut ini sendiri. Nah, di akhir studi kasus ini ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab. Saya akan buka assignment di Scale setelah ini untuk di submit sampai akhir pekan seperti biasa. Mana slide saya? Ini dia. Saya akan kirim via chat untuk memudahkan kalian membuka tautan-tautan ini. Saya sarankan buka masing-masing ya, supaya bisa mengikuti. Nah, saya akan bahas sedikit tentang kedua hal ini. Jadi di dalam Java kita sudah punya dua kelas yang implemented di dalam Java, yaitu di sini kita punya calendar yang mana merupakan abstract classes. Jangan lupa bahwa ini lihat miring ya, jadi dia adalah abstract class. Kemudian di bawahnya kita punya concrete class yang di sini contohnya adalah Gregorian calendar, yaitu kalender yang kita kenal ya, yang biasa kita pakai ya, kalender Masehi. Nah,
Jadi ketika saya membuat ketika kita nanti di program Java, saya ingin menerapkan kalender atau tanggal atau semacamnya, kita biasanya kita harus mengimplementasi jenis kalender yang kita mau. Contohnya di sini Gregorian calendar. Java calendar sendiri nggak bisa saya pakai. Nah, di sini Java calendar itu adalah abstract class yang dapat sudah memberikan kita beberapa method-method, tetapi belum dapat diakses langsung. Dan dia tuh udah punya nih beberapa hal, seperti dia bisa ekstrak informasi seperti sekarang lagi tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, jam, menit, dan detik keberapa. Dan nanti kalau di bawahnya saya dapat mengimplementasikan berbagai macam kalender spesifik. Misalkan Gregorian calendar, kemudian saya juga dapat mendefinisikan lunar calendar, juga kalender-kalender lainnya yang spesifik. Silakan dicari di ininya ya, di di JDK-nya ya. Coba saya buka sendiri juga. Jadi di kalender ini dia punyanya Gregorian calendar dan dapat juga saya jelaskan menggunakan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah kalender yang menurut saya kalender ini adalah kelas yang menurut saya sangat berguna ketika nantinya kamu mau membuat program yang membutuhkan tanggal, dan ini sangat sering dipakai ya, namanya juga program yang konsep yang sangat sering digunakan. Nah, bahkan hint-hint mungkin bisa bermanfaat untuk TP kalau misalkan membutuhkan akses tanggal atau jam tertentu. Dan kita bisa melihat dari beberapa contoh ini, saya akan coba buka yang terakhir. Kita akan lihat program saya yaitu test calendar. Kita coba telusuri satu persatu. Kita lihat di sini saya membuat kalender. Perhatikan yang saya buat objeknya adalah objek subkelasnya, yaitu Gregorian calendar. Dan kita dapat melihat kemampuan apa saja yang dapat dilakukan di sini adalah saya dapatkan waktu hari ini dengan new date, saya dapatkan tahun yaitu ini sekarang nih, ini kan kalender objek saya gitu ya. Nah, ini tahun keberapa. Perhatiin yang ketika saya berusaha mengambil konstanta-konstanta ini, yang saya akses itu punyanya superkelasnya loh, punya kalender dan seterusnya. Kemudian saya dapat melihat hour of day. Saya sarankan kalian untuk mencoba sendiri di tautan yang terakhir ini untuk melihat tes kelasnya secara langsung. Jadi kamu bisa lihat live example ini, bisa copy menjadi code Anda sendiri juga. Dan saya juga dapat membuat kalender tanggal sendiri gitu ya, dengan setter saya sendiri nih, dengan dengan angka-angka yang saya butuhkan. Saya dapat definisikan name of week yang saya mau gitu. Nah, hari-harinya nih bisa saya ubah sesuka hati saya asalkan mengikuti konsep Gregorian calendar ini. Jadi kita akan coba jalankan program ini. Kita lihat apa aja sih yang dilihat. Ya. Java test calendar. Nah, di sini ada apa aja yang dia bahas, apa aja yang dia akses, coba kita lihat. Current time, ini kan yang sekarang ya, ini pakai objeknya date ya, bukan pakai objek kalender yang kalau yang pertama ini. Year, ini year berapa, saat ini kalender saya bilang tahun berapa, ini bulan berapa, oh month-nya kok 3 ya dia bilangnya ya. Date-nya tanggal 28, serem banget ya. Kemudian hour-nya ternyata dia bilang ini jam berapa, jam 9, jam berapa, dan seterusnya. Day of week, hari keempat. Berarti dia mulai dari hari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Day of month, day of year, dan seterusnya. Ini adalah minggu keberapa. Oke.
Kemudian ini yang selanjutnya adalah saya membuat kalender saya sendiri yang tadi dan dia dapat memberikan saya ini adalah hari ke berapa, hari apa berdasarkan ketentuan yang sudah saya buat. Nah, ini saya jadi penasaran nih, month-nya kenapa 3 ya? Saya penasaran nih sebetulnya jujur aja kenapa ini keluar yang month-nya 3 ya. Nanti mungkin kalian lebih tahu dari saya juga nggak tahu. Nah, saya akan meninggalkan kalian dengan latihan ini. Silahkan Anda koprek-koprek nih, baca JDK-nya dari kalender, baca Gregorian kalendernya, dan juga coba utak-atik tes kelas yang tadi. Ini tes kelasnya sama ya, saya cuma copy ke Notepad++ saya. Ini sih sama persis dengan yang ada di link paling bawah ini. Silahkan dicoba, diutak-atik, mungkin bisa menjawab. Saya masih nggak tahu juga nih kenapa nih month return 3. Saya nggak tahu juga, ini kan udah bulan 4. Mungkin kalian bisa lebih tahu. Dan saya akan tinggalkan kalian dengan poin-poin diskusi ini. Poin-poin diskusi ini. Ada beberapa hal yang semoga dapat merangkum pemahaman Anda tentang abstrak class dan juga subclass, superclass sebelumnya dengan melihat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya akan tambahin satu ya. Siapa tahu ada yang bisa menjawab. Saya juga penasaran dan saya nggak tahu kenapa. Saya jujur banget ya, saya nggak tahu kenapa. Saya tambahin satu. Why did apa tadi password-nya? Ini ya. Return 3. Ini saya tambahin nih pertanyaan bonus ya. Kalau ada yang bisa jawab, saya nggak tahu kenapa. Oke, jadi ini adalah 3 discussion points yang akan saya tinggalkan untuk kalian. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Dan seperti biasa, semua tes online yang saya rilis di Skele dapat Anda kerjakan sampai hari Minggu jam 8 malam. Jadi nggak buru-buru sekarang juga harus dikerjakan, tetapi saya sarankan pakai aja lah 15 menit terakhir, 25 menit terakhir di dalam kelas DDP ini untuk menyelesaikan ini. Saya akan buka submission space-nya di Skele. Setelah ini langsung saya kerjakan dan akan dibuka sampai hari Minggu jam 8 malam. Saya juga akan mengingatkan bahwa kita juga punya weekly reflection ya, yang deadline-nya juga adalah hari Minggu jam 8 malam. Jadi ada 2 hal yang saya tinggalkan untuk kalian, yaitu discussion points ini dan juga weekly reflection.